Halo para pahlawan kondangan pejuang nasi berkat tak ye. Film Nomor Bets tahun 2023 adalah film thriller kriminal Tiongkok. Awal film memperlihatkan pria tampan bernama Pan Seng yang merupakan seorang programmer yang ahli dalam pengembangan perangkat lunak, teknologi, dan sistem operasi. Hari itu, Seng menghadiri sebuah acara promosi CEO baru di perusahaan tempatnya bekerja. Seng sangat berharap dirinya lah yang terpilih. Sial bagi Seng, dia kecewa berat karena kandidat lainlah yang terpilih. Seng memutuskan berhenti dari perusahaan tersebut dan berencana menerima tawaran kerja di luar negeri, tepatnya di sebuah perusahaan game di Singapura. Sebelum pergi, ia sempat meluapkan kekecewaannya meretas layar monitor di acara itu menggunakan laptop yang dia bawa. Singkat cerita, Seng akhirnya terbang menuju Singapura. Di dalam pesawat, Seng bertemu dengan seorang pria bernama Jun, perwakilan perusahaan yang menjemputnya dan mengantar ke lokasi tujuan. Ternyata di dalam pesawat itu ada banyak orang lain yang juga datang ke sana dengan tujuan yang sama, yaitu melamar ke perusahaan tersebut. Mereka telah sampai di Singapura. Seng dan teman-teman barunya sempat mampir ke tempat rekreasi untuk bersenang-senang. Namun saat berjalan-jalan menikmati keindahan sekitar, mereka tiba-tiba dihadang beberapa preman kampung dan dipukuli hingga bonyok. Seng yang menyadari ada yang tidak beres langsung berlari menyelamatkan diri. Sia-sia bagi mereka semua jika ingin melarikan diri dari sini, karena mereka sudah dikepung preman kampung. Singkatnya, mereka semua naik bus menuju ke sebuah bangunan bekas pabrik yang terbengkalai jauh dari rumah penduduk. Di situ mereka diperkenalkan kepada seorang bos besar bernama Lu dan membawa mereka berkeliling melihat-lihat tempat tersebut yang ternyata merupakan markas sindikat kejahatan online, yaitu bandar situs judi online. Tidak hanya pria, puluhan perempuan dari berbagai negara juga ada di sana bekerja sebagai host judi online. Kebanyakan dari mereka adalah turis yang dijebak dengan iming-iming lowongan pekerjaan palsu. Melihat tempat yang sangat jauh dari ekspektasi, Seng ingin pergi dari tempat ini. Namun hanya beberapa langkah, Jun menendangnya dari belakang dan mengancam akan menghabisi Seng kalau berani cem-macem di tempat ini tak ye. Seng dan teman-temannya diantar ke lokasi tempat tinggal selama mereka berada di sana. Tempat semua pekerja dikumpulkan dalam satu ruangan. Di sana, Jun memintanya memberi kabar kepada keluarga bahwa dirinya baik-baik saja dan bahagia di tempat itu. Hari berikutnya, Seng mengobrol bersama pekerja lain. Wajahnya babak belur karena sebelumnya mencoba kabur. Dia mengingatkan Seng agar tidak bertindak nekat jika tidak ingin bernasib sama seperti teman-temannya. Saat tiba di ruang kerja, Seng yang sebenarnya sangat tidak betah berada di tempat itu tidak menggubris perintah yang diberikan Jun. Sebagai ahli teknologi, Seng ditugaskan mengatur menang kalah permainan sekaligus meyakinkan para korban agar terus bermain di situs mereka. Ia sempat berusaha meminta pertolongan dengan menulis pesan pada selembar kertas dan mencoba membuangnya lewat jendela toilet. Apes. Toilet pijakannya pecah dan disadari oleh Anna Semlehoy, seorang host wanita senior yang sudah cukup lama berada di sana. Anna memperingatkannya agar tidak bertindak nekat karena resikonya adalah nyawa.
Ana kemudian bercerita bahwa dirinya akan dibebaskan apabila pendapatannya mencapai 5 juta yuan, sekitar 10 miliar. Mendengar hal itu, Seng menawarkan bantuan agar Ana bisa lebih cepat mencapai target dengan syarat Ana harus membantunya melarikan diri jika sudah bebas nanti. Tak lama, Jun menggedor pintu toilet. Seng yang panik masuk ke WC lalu membuang kertas pesan tersebut ke kloset. Namun airnya tidak mengalir. Karena ketakutan, Seng terpaksa menelannya agar tidak ketahuan. Karena kalau ketahuan, dirinya pasti dihabisi. Cerita kemudian beralih pada masa lalu Ana. Dulu Ana adalah seorang model terkenal. Namun foto dirinya disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab untuk iklan esek-esek. Karena hal itulah karirnya hancur dan dipecat karena mencemarkan nama baik perusahaan. Di saat terpuruknya, Jun muncul menawarkan pekerjaan sebagai host judi online dengan bayaran yang besar. Tanpa berpikir panjang, Ana menerima tawaran tersebut tanpa mengetahui bahwa ia akan dijebak. Ana dan para wanita lainnya dilatih menjadi host, termasuk cara memenangkan taruhan kecil untuk menarik perhatian pemain, karena selebihnya akan diatur oleh programmer. Para host wanita hanya siaran langsung 6 jam per hari. Saking mudahnya mengakses situs judol, semua kalangan masyarakat baik yang miskin ataupun kaya, semua mencoba keberuntungannya. Kemenangan judol bukan sebesar banyak kamu jackpot, tapi saat kamu berhenti bermain. Kembali ke masa kini, Seng akhirnya ketahuan berada di toilet dan dihajar Jun. Untungnya ada pekerja lain yang datang untuk melapor kalau ada masalah dengan salah satu pelanggan. Di Cina, tepatnya di sebuah perusahaan penerjemah bahasa, beberapa karyawan tertarik dengan tawaran iklan judi online yang persentase kemenangannya cukup besar. Bandar situs menawarkan kerjasama untuk mempromosikan situs judol mereka dengan bayaran yang lumayan tinggi. Tian yang sebagai owner perusahaan penerjemah itu menyetujuinya. Suatu hari, karena gabut di dalam mobil, Tian iseng membuka situs judol tersebut. Ia terus-menerus menang meski hanya bertaruh kecil. Merasa dirinya lebih jago, ia mulai memberikan trik bermain kepada teman-temannya. Lalu memutuskan all in sekali bermain dengan semua sisa saldonya. Namun kali ini Seng rungkat. Melihat Tian kehabisan saldo, Seng yang mengatur sistem permainan langsung menawarinya pinjaman online. Ia memancing Tian untuk bermain roulette dengan iming-iming peluang menang besar. Tian terpancing dan kembali bermain. Ya, Tian menang banyak. Hari berikutnya, ia membeli hadiah untuk pacarnya, Yuli in the Trot. Pacarnya senang karena Tian mengaku membelinya dari hasil kerja keras, padahal semua itu berasal dari judi. Tian mendapat pesan dari Ana yang kembali mengajak Tian bermain roulette, membuat Tian langsung pergi meninggalkan pacarnya sendirian. Tian yang saat itu sedang menonton pertandingan basket diberi tawaran untuk memasang taruhan judi bola. Namun karena sebelumnya rungkat, Tian nekat meminta kasbon gaji 3 bulan ke depan kepada bos tempatnya magang sampai dia menjual sepatu mewah koleksinya meski ditawar dengan harga di bawah pasaran. Beberapa hari kemudian, keluarga Tian didatangi para preman karena Tian belum membayar uang pinjol. Ayahnya merasa kasihan dan tertekan, segera melunasi semua hutang putranya.
Demi mencegah kejadian itu terulang, ibunya tidak lagi mengizinkan Tian memegang ponsel Android dan hanya memberikan HP Nokia tulalit sekedar untuk teleponan saja dan tak bisa mengakses internet. Namun bukannya pergi ke masjid dan tobat, Tian justru semakin menjadi sakau. Kali ini ia nekat menjual mobil pemberian orang tuanya untuk bermain judo lagi. Tian yang tidak memiliki ponsel Android akibat disita ibunya, meminta bantuan Yuli untuk memasangkan taruhan tinggi pada pertandingan bola. Yuli sebenarnya tidak ingin kekasihnya berjudi online. Karena saking cintanya Yuli kepada Tian, dia tidak bisa menolak permintaan Tian. Prediksinya tepat, Tian menang besar dan pasti akan membuat dirinya kaya raya karena memasang taruhan dalam jumlah sangat besar. Namun di situ Yuli berkata bahwa dirinya telah membatalkan transaksi sebelum pertandingannya dimulai. Yuli takut pacarnya semakin terjebak dalam lingkaran setan judi. Hari berikutnya, Tian mengunjungi kediaman neneknya dan bercerita bahwa dirinya sebentar lagi akan menikah dengan Yuli. Tian juga berencana mengambil semua emas milik sang nenek yang disimpan di dalam laci. Namun Tian mengurungkan niat sembrononya itu. Sementara itu, Yuli membuat laporan terkait penipuan online dan meminta pertolongan kepada seorang detektif wanita bernama Zhao Montok. Berharap pacarnya yang kini sudah kecanduan judi online bisa segera insaf dan tobatan nasuha. Di rumah, Tian justru semakin barbar. Ia mengurung ibunya di kamar untuk memaksa meminta kembali ponselnya yang telah disita. Sang ibu akhirnya pasrah dan memberitahukan sandi brankas penyimpanan. Namun Tian malah mengambil surat kepemilikan perusahaan milik keluarganya dan langsung menggadaikannya supaya bisa kembali bermain judol. Seng menyadari Tian kembali masuk ke situs mereka. Seng mulai khawatir karena pemain ini sudah terlalu banyak mengalami kekalahan. Ia pun dibantu oleh bos untuk memancing nafsu Tian terlebih dahulu. Karena Tian terus memaksa dan bersiap mempertaruhkan uang jutaan yuan atau lebih dari 1 miliar rupiah untuk bermain trading, bos merasa tertarik dan segera mempersiapkan semuanya. Setelah uang dari Tian masuk ke beberapa rekening bandar, bos memerintahkan para anak buahnya untuk melakukan penarikan ke setiap bank berbeda karena mereka hanya punya waktu 10 menit saja. Mereka semua menarik uang hingga saldonya nol. Sementara Yuli pergi dengan orang tua Tian karena mengetahui keberadaan Tian dari sahabatnya. Namun sialnya, akun Tian diblokir dan otomatis uangnya hangus ngus-ngus. Dan ia memilih logout dari kehidupan di bumi ini tepat di hadapan kedua orang tuanya. Yang sangat bikin emosi, di markas, Bos Lu merayakan keberhasilan para pekerjanya. Ia bahkan mengajak mereka berpesta dan minum oplosan bersama. Uang berserakan di mana-mana dalam jumlah yang besar. Di tengah pesta, Ana dipanggil ke ruangannya. Bukan untuk diberi kebebasan, melainkan ditawari menikah dengannya atau kembali bekerja dengan target pendapatan lebih besar. Jelas, Ana menolak. Ana menagih janji Bos Lu jika sudah mencapai target akan dibebaskan. Namun Bos Lu tidak menepati janjinya. Di tengah pembicaraan itu, Seng muncul dan menawarkan algoritma baru yang dapat digunakan sebagai sistem pengamanan data server.
Dan ia menawarkan mengurangi sebagian pekerja karena bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Atas idenya yang cemerlang, bos itu memberikan segepok uang. Karena kinerjanya dianggap baik, Seng dipindahkan ke tempat tinggal lebih layak. Di sana pula ia mengetahui bahwa Ana dihukum akibat menolak permintaan bos sebelumnya. Ternyata sang bos juga tinggal di sana bersama anak gadisnya. Seng sadar mereka tidak akan bisa pergi dari situ meskipun sudah mencapai target. Seng menulis permintaan tolong SOS di selembar uang. Hari berikutnya, mereka jalan-jalan di hari Minggu sambil memfoto keseruan saat berjalan-jalan untuk dikirim ke keluarga masing-masing. Namun Seng mengirim foto-foto itu kepada teman kerja di perusahaan yang dulu. Saat sedang makan di restoran, Ana berusaha membayar memakai uang dari Seng yang terdapat angka SOS sebelumnya. Namun karena Jun terus mengawasi, ia sangat kesulitan untuk memberikan isyarat kepada si kasir hingga pada akhirnya malah bertabrakan dengan orang lain dan tak sengaja menjatuhkan uang itu. Untung saja, Seng dengan cepat mengambil uang itu. Sesuai saran yang diberikan Seng waktu itu, si bos akhirnya akan mengumpulkan beberapa orang karyawan yang posisinya bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Seorang pekerja berterima kasih kepada Seng atas bantuannya. Namun sebelum pergi, Seng juga menitipkan uang berisi angka SOS untuk membongkar penipuan di tempat itu. Mereka naik bis menuju bandara. Di perjalanan, Jun kehabisan rokok dan berniat meminta uang untuk membelinya. Namun sialnya uang yang dititipkan Seng yang ada angka SOS-nya justru diambil oleh Jun. Saat Jun akan membayar, kasir menolak uang itu karena ada coretan di dalamnya. Dan ya, terbongkar semuanya. Akibat hal itu, semua pekerja dibawa kembali ke markas. Karena merasa bersalah, Seng mengakui semua kalau itu adalah idenya. Ana ikut maju dan mengaku terlibat. Bos memutuskan menghukum mereka berdua. Seng dipukuli hingga babak belur. Bahkan, sang bos menyuruh pekerja lain memukuli kaki Seng menggunakan tongkat baseball. Dalam perjalanan pulang, Ana nekat melompat dari bis demi melarikan diri. Ia pergi ke kantor polisi untuk meminta pertolongan, tanpa menyadari bahwa polisi sudah kong kali kong dengan bos judi. Lalu polisi itu menyuruh Jun menjemput Ana. Halo, em là Long. Ana ditangkap. Dimasukkan ke dalam karung dengan batu pemberat dan dibawa ke dermaga untuk dieksekusi. Jun juga merekam semuanya untuk diperlihatkan ke para pekerja lain agar tidak cemacem tak ye. Lalu Ana dilempar ke laut. Tak lama, Ana diangkat kembali menggunakan perahu nelayan. Jun melakukan itu supaya Ana bisa terbebas dari sindikat karena saat ini ia akan dianggap sudah mati oleh si bos. Sebagai gantinya, Ana harus tetap menjaga rahasia terkait sindikat kejahatan tersebut. Singkat cerita, Ana akhirnya bisa pulang dan bertemu dengan sang ibu. Tapi di dalam rumah, Ana mendapati seseorang yang mengaku sebagai polisi membuat Ana lari ketakutan. Setelah tertangkap, polisi tersebut kemudian membawa Ana ke sebuah acara penyuluhan, di mana ia bertemu detektif bernama Zhao. Ana hanya diam karena merasa berutang budi pada Jun. Namun Zhao menyadari ada hal besar yang disembunyikan Ana. Sementara Seng yang saat ini menjalani hukuman diperlihatkan video saat Ana dieksekusi. Seng sangat sedih mengira Ana sudah mati dan tak ada harapan lagi dirinya bisa keluar dari tempat ini. Zhao mengajak Ana ke rumah sakit. Ternyata di sana Zhao mempertemukan Ana dengan Yuli.
Tian ternyata belum mati. Di sana Yuli menunjukkan Tian sedang koma dan luka parah. Melihat itu, Ana merasa bersalah. Zhao meminta Ana membantu kepolisian untuk membongkar sindikat judi online tersebut. Singkat cerita, Zhao dan timnya tiba di Singapura bekerja sama dengan imigrasi untuk mencari data para pekerja ilegal. Mereka menemukan data Zheng dan Jun. Setelah mengikuti Jun, polisi menemukan pabrik yang dicurigai sebagai markas dan melakukan penggerebekan. Namun bos dan beberapa pekerja lain sudah lebih dulu melarikan diri ke markas baru. Seorang teman Zheng mendapat pesan titik koordinat di mana saat ini Zheng berada dan memberitahu para polisi di sana. Saat makan roti, Zheng mendapat pesan rahasia dari kepolisian dan melakukannya sesuai arahan yang ada. Setelah itu, mobil pemadam kebakaran dan beberapa polisi di dalamnya bisa masuk tanpa hambatan. Saat melihat CCTV, bos menyadari Ana masih hidup, tetapi tidak memarahi Jun yang sudah menyelamatkannya, dan langsung mengambil pistol di laci. Karena panik, Jun langsung menusuk si bos dari belakang. Tapi si bos tetap saja tidak marah karena sudah menganggap Jun sebagai saudaranya sendiri. Bos justru menyuruh Jun menyelamatkan diri terlebih dahulu dan memerintahkan semua pekerja untuk menghancurkan komputer. Bos menghampiri Zheng karena ini semua akibat ulahnya. Namun anehnya, bos tidak menghabisi Zheng, tetapi menitipkan putrinya agar diantar pulang kepada istrinya. Itulah permintaan terakhirnya. Saat semua pekerja dikumpulkan, Zheng memberitahu Zhao bahwa seluruh bukti kejahatan ada di ponsel bos. Namun ketika Zhao akan mengambil ponsel itu, Jun menembak ponsel itu lebih dulu hingga hancur. Akhirnya, bos berhasil diamankan. Sementara Zheng bahagia melihat Ana masih hidup, tetapi mereka berdua tetap harus menjalani hukuman penjara karena pernah terlibat dalam kejahatan penipuan. Dan film pun berakhir. Pesan moralnya adalah, kalau terus main judol yang menang cuma bos besar alias si bandar, yuk berhenti sebelum kamu menyesal dalam hidupmu. Kemenangan sejati bukan saat kamu jackpot, tapi saat kamu berhenti. Bye-bye.